Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meutia Salwa Aisyah Nabila, nomor induk mahasiswa 40014421018. Dalam video ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum yang ketujuh, yaitu tentang kimia organik dan biokimia. Praktikum proyek yang akan saya laksanakan yaitu tentang pemanfaatan limbah jambu biji menjadi mol sebagai bioaktivator pengolahan sampah organik. Bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama adalah limbah jambu biji seberat 0,5 kg, terasi matang instan 4 gram, 1 ons gula merah yang sudah diiris tipis, 0,5 liter air kelapa, dan air sebanyak 1,5 liter. Alat-alat yang saya gunakan yaitu yang pertama adalah baskom plastik besar, panci, saringan, lakban hitam, sendok, selang plastik sepanjang 0,5 meter, blender, botol aqua bekas, dan juga jerigen dengan kapasitas 5 liter. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu mencuci bersih limbah jambu biji menggunakan air mengalir. Langkah selanjutnya yaitu menghancurkan limbah jambu biji menggunakan blender sampai halus. Limbah jambu biji yang sudah halus dapat dituang ke dalam baskom plastik besar. Haluskan semua limbah jambu biji hingga habis. Pada langkah ini juga dapat ditambahkan air secukupnya yang ditambahkan secara berkala agar memudahkan proses menghaluskan limbah jambu biji. Selanjutnya dapat melarutkan irisan gula merah di dalam air mendidih. Setelah semua gula merah larut, kemudian larutan tersebut dapat didinginkan. Kemudian, campurkan semua bahan-bahan yang terdiri dari larutan gula merah, terasi yang sudah dicairkan, dan juga air kelapa sebanyak 1,5 liter. Kemudian campuran bahan tadi dimasukkan ke dalam jerigen. Selanjutnya, tutup botol aqua yang telah diisi oleh air sebanyak 3/4 bagian atau kira-kira 1 liter. Begitu pula dengan jerigen yang ditutup menggunakan penutupnya. Masing-masing tutup botol dan tutup jerigen sudah dilubangi sehingga dapat memuat selang plastik. Selang plastik dimasukkan ke dalam botol maupun jerigen untuk menghubungkan keduanya. Bagian selang yang masuk ke dalam botol menyentuh air, sedangkan yang bagian jerigen tidak menyentuh campuran bahan. Untuk memastikan tidak ada oksigen yang masuk ke dalam jerigen maupun ke dalam botol dan dapat mengganggu proses anaerob, maka dapat menggunakan lakban hitam yang direkatkan mengitari selang di bagian luar tutup botol dan juga tutup jerigen. Proses merakit sistem anaerob menggunakan botol dan juga jerigen telah selesai dan dapat disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Berikut adalah hasil pengamatan pada proses fermentasi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat
hari ke-5 dan hari ke-6, hari ke-7, dan juga hari ke-8. Setelah difermentasi selama 8 hari, kemudian tutup botol dan tutup jerigen dibuka untuk mengeluarkan larutan mol yang sudah dibuat. Hasil fermentasi disaring untuk mendapatkan larutan mol. Larutan mol kemudian dimasukkan ke dalam botol aqua berukuran 1,5 liter. Botol ditutup untuk menghindari kontaminasi pada larutan mol. Hasil dari pengolahan limbah ini yaitu ampas yang dapat digunakan sebagai pupuk organik dan juga larutan mol yang dapat digunakan sebagai bioaktivator dalam pengomposan. Sekian video praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.